Shalom, Jemaat GKT Betani Jakarta yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sungguh hanya anugerah Tuhan saja yang memampukan kita bertahan dalam masa yang tidak pasti ini. Dan semoga di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita tetap berpegang teguh pada iman kita akan Yesus Kristus, senantiasa bersandar pada Tuhan dan semakin rindu untuk datang dan mendekat ke hadirat-Nya yang kudus. Mari kita menghadap hadirat Allah dengan sikap penyembahan. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 98 ayat 4 mengajak kita semua untuk bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Semoga ayat yang baru saja kita dengar ini mendasari setiap pujian kita pada Bapa kita dengan penuh syukur dan sorak-sorai. Karena Dia adalah Bapa yang sungguh baik dan kasih-Nya melimpah di hidup kita.
setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ya Bapa, betapa kagumnya kami pada kasih dan pemeliharaanmu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau kota benteng dan tempat perlindungan kami dalam kesesakan. Engkau tempat kami mengaku segala dosa kami, karena kami tahu di dalam-Mu ada pengampunan. Kami tahu betul bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa kami, sebab tak seorang pun benar di hadapan-Mu. Kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan iman kerohanian kami. Kami yang khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Kadangkala ketakutan kami lebih besar dari pengharapan yang kami punya di dalam-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Beranugerahlah atas kami. Biarlah kami kembali diingatkan kepada hari-hari terdahulu, di mana Allah kami yang begitu kasih mau mati bagi kami, dan telah bangkit atas maut yang sesungguhnya adalah hukuman bagi kami yang berdosa. Buat kami kembali merenungkan segala pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa, yang akan menguatkan kami di setiap keadaan. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun kami untuk melawan godaan untuk melakukan dosa, dan biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Dengarkanlah doa kami yang kami berikan hanya dalam tangan-Mu, Bapa. Jawablah kami dalam kesetiaan-Mu. Amin. Sekalipun kita berkali-kali menyakiti hati Allah, namun kemurahannya tetap diberikan pada kita. Oleh karena itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Berdasarkan isi perkataan firman Tuhan tersebut, maka kita telah beroleh pengampunan dosa. Syukur kepada Allah. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 kembali mau mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kubur kosong adalah tanda kebangkitan Yesus. Dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit. Maka percayalah dengan sungguh bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Allah
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun keadaan di luar kita begitu mengkhawatirkan, kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja untuk beribadah seperti biasanya, tetapi kita tetap bersyukur kalau kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Masih tetap memelihara kepada kami. Dan masih tetap memperhatikan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kembali. Di dalam ibadah keluarga, di rumah masing-masing. Sekalipun kami tidak berkumpul di gereja, tetapi kami bersyukur karena kemurahan Tuhan masih tetap menolong kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam waktu yang indah ini kami memohon Tuhan biarlah Engkau dapat menyertai, menolong kami, supaya kami boleh diberkati dan boleh benar-benar menerima akan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mendengarkan dengan baik dan kami menyerahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya pernah mengalami peristiwa yang cukup konyol, peristiwa yang tidak menyenangkan sebenarnya, tetapi juga saya malu secara pribadi. Jadi saya pernah kehilangan saudara, kehilangan anggota keluarga, tiba-tiba hilang gitu ya. Saya kebingungan mencari mereka. Jadi pada waktu itu saya kelas 2 SMP, di suatu hari saya istirahat siang, bangun-bangun sekitaran jam 5 sore gitu ya. Saya turun ke bawah, saya hendak cuci muka. Tetapi ketika saya mau masuk ke toilet untuk cuci muka, saya merasa kok keadaan di bawah ini aneh. Kok tidak ada orang ya? Tidak ada langkah kaki, tidak ada aktivitas. Apa jangan-jangan orang-orang tidur ya kali ya. Dan akhirnya saya mulai panggil mama papa saya. Mama, papa, oh tidak ada jawaban saudara. Tidak ada yang jawab. Saya punya 2 adik perempuan, saya panggil juga tidak menjawab. Wah, saya penasaran, mungkin mereka istirahat di kamar. Saya cek kamarnya, ternyata kosong saudara. Saya cek di dapur juga, wah kosong juga. Saya pergi ke depan ke ruang tamu, juga kosong. Kami tinggal di pastori gereja ya, saya pengen cari mereka, mungkin mereka dalam gedung gereja. Saya cek lagi, wah tidak ada juga saudara. Waduh, saya mulai panik nih. Wah kemana ya mereka ya? Terus di halaman gereja itu di sebelahnya ada TK, taman kanak-kanak ya. Saya mengira mereka ada di sana. Saya juga pergi cek satu-satu ruangan. Wah tetap mereka tidak ada. Wah saya semakin panik, ketakutan saudara. Waduh saya kok seorang diri ya, saya berharap ini mimpi. Saya coba pukul tangan saya, oh ternyata ini bukan mimpi. Waduh saya semakin takut. Karena udah lelah cari ke sana kemari, saya duduk di halaman rumah. Saya teringat, saya pernah nonton waktu SD, film Akhir Zaman. Tentu saudara langsung nyantol ya. Saya langsung kepikiran itu saudara. Wah jangan-jangan ini ya. Papa, mama, kedua adik saya sudah diangkat oleh Tuhan. Jangan-jangan Yesus sudah datang kedua kalinya. Waduh saya langsung khawatir, saya langsung panik saudara. Waduh jangan-jangan saya tidak diangkat sama Tuhan. Wah jangan-jangan saya terlalu banyak dosanya. Waktu itu saya berpikir begitu saudara. Akhirnya saya khawatir, wah saya cari lagi mereka. Karena saya khawatir, saya tidak mau khawatir kan. Saya berusaha untuk tenang, saya cari mereka. Tetap tidak menemukan apapun. Saya tidak menemukan mereka. Saya lelah mencari karena sudah 2 kali saya duduk lagi. Mulai muncul lagi pikiran negatif lagi. Saya berpikir kalau sudah terjadi hal buruk di rumah ini. Jangan-jangan papa mama kedua adik juga udah diculik sama orang. Jangan-jangan rumah sudah dirampok. Waduh saya mulai panik lagi. Bagaimana nih kehidupan saya, bagaimana nanti kebutuhan saya,
bagaimana nanti pelayanan yang harus dikerjakan. Ini masa saya yang nanggung semua. Waduh, saya mulai panik lagi. Karena saya panik lagi, saya berusaha untuk menenangkan diri saya berusaha untuk tetap percaya. Saya cari lagi satu-satu ruangan. Waduh, cari, tetap menemukan tidak ada orang. Waduh, saya bingung sekali, pusing sekali saya. Akhirnya saya duduk lagi di taman itu, saya merenung gitu ya. Kok begini ya? Jangan-jangan saya nggak diangkat. Jangan-jangan papa mama udah diculik. Waduh, semua pikiran negatif itu menguasai saya. Akhirnya saya melihat dan saya mendengar di depan rumah gitu ya, ada satu suara yang tidak asing. Saya yakin saya kenal suara ini. Itulah suara motor papa saya, yang biasanya papa saya gunakan kalau pergi kemana-mana. Suara ini dari kejauhan makin lama makin dekat, dan akhirnya betul itu adalah papa saya, sedang gonceng adik saya yang kedua. Mama saya pakai motor bebek ya, gonceng adik saya yang pertama. Mereka ternyata baru habis pulang dari rumah jemaat. Waduh, saya ngerasanya lega, tapi satu sisi juga saya rasanya kesel gitu ya. Kok pergi tanpa saya tahu gitu ya. Bangun tidur tiba-tiba sudah dapat kejadian kayak begini. Akhirnya ketika mereka sudah sampai, saya bertanya, tapi agak sedikit judes. Dari mana sih kalian? Akhirnya adik saya yang kecil jawab, habis dari tempat kakek, petik buah pepaya, petik buah pisang. Oh, baru habis dari tempat kakek. Terus mama saya jawab, kamu kok kayak orang kebingungan begitu? Bukannya tadi pagi mama sudah ngomong sebelum kamu ke sekolah. Sore ini jam 3 atau jam 4, mama akan pergi ke tempat kakek. Kamu lupa? Pas mama saya ngomong kayak gitu, saya cuman bengong. Terus karena saya sadar, saya harus munculin sifat atau muka yang biasa aja supaya mereka tidak berpikir bahwa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tadi. Jadi saya berusaha untuk tetap oke-oke aja. Jadi ya udah, saya tetap stay cool karena malu banget kalau misalnya saya ceritain kepada mereka. Tapi untuk saat ini saya bercerita gitu ya, karena saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menakutkan, yang membuat kita akhirnya dikuasai rasa khawatir, panik, dan mungkin sampai kehilangan pengharapan. Tetapi ketika hal itu terjadi, bagaimana tindakan kita? Bagaimana yang kita lakukan, respon kita? Pada pagi ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga mengisahkan akan orang, salah satu tokoh yang juga dikuasai oleh rasa ketakutan, kekhawatiran. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 sampai ke-18. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi jemaat semua. Jemaat boleh memperhatikan Alkitabnya ataupun mendengarkan. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria."
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca ataupun yang telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pada pagi ini kita akan membahas satu tema yang diberikan, yaitu kubur kosong dan air mataku. Hal yang telah kita baca dalam bagian perikop ini adalah mengisahkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan peristiwa kebangkitan Yesus, sudah merayakan dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Budi. Bagian ini mengisahkan kebangkitan Yesus, tetapi dalam bagian ini secara khusus Yohanes melihat salah satu tokoh di dalam peristiwa ini, yaitu Maria Magdalena, untuk diangkat dan dicatat di dalam Injil. Kalau kita melihat di perikop ayat 11-18 ini memiliki kaitan dengan perikop sebelumnya, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ menerangkan bahwa pagi-pagi benar Maria itu pergi ke kubur Yesus. Tetapi ketika dia sampai di kubur Yesus, dia melihat ada sesuatu peristiwa yang mengagetkan. Bagaimana kubur Yesus sudah terbongkar dan mayat Yesus sudah tidak ada. Akhirnya ketika dia melihat hal itu, dia kembali, dia sampaikan kepada murid-murid dan murid-murid akhirnya pergi. Salah satu tokoh yang dicatat di situ adalah Petrus. Ketika mereka sampai melihat dan menjenguk ke dalam bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, para murid-muridnya semuanya kembali ke rumah masing-masing. Tetapi di dalam ayat 11, di situ dicatat bahwa Maria justru tidak kembali. Justru Maria tetap tinggal di kubur itu. Dan dia menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Dia kembali melihat, seakan-akan tidak percaya bahwa hal ini terjadi pada Yesus yang sebelumnya sudah dikubur, yang sudah diletakkan di dalam kubur. Tetapi ketika dia jenguk ke dalam, dia malah menemukan ada 2 malaikat Tuhan. Tetapi kita lihat di sini respon Maria. Dia sama sekali tidak di dalam rasa takut. Dia tidak sama sekali menunjukkan sikap seperti seorang yang ketakutan karena melihat sesuatu hal yang tidak lazim, yang tidak biasanya dia lihat. Terbukti ketika malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tetap ingat apa yang dia rasakan dalam hatinya. Dia katakan, "Tuhanku telah hilang dan mayatnya telah diambil orang." Kalau kita sama-sama perhatikan di sini, Maria berkata bahwa Tuhanku telah hilang dan mayatnya diambil orang. Dia katakan bahwa Yesus itu, dia memandang Yesus itu sebagai Tuhannya. Di dalam terjemahan aslinya saya menyelidiki bahwa dia menggunakan kata kurion yang menunjukkan, yang menerangkan bahwa ini adalah sungguh-sungguh Tuhan yang dia akui. Sungguh-sungguh dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan yang diperuntukkan untuk manusia. Dia berkata kepada malaikat, dia berbicara dengan rasa kesedihan. Maria pada saat itu sedih karena kehilangan akan mayat Yesus. Kalau kita melihat di sini juga, sepertinya Maria di dalam keterbatasannya, dia memiliki pemahaman yang kurang, pemahaman yang keliru tentang Tuhan yang dia imani. Dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkata atau dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Maria di dalam keterbatasannya, dia memahami bahwa Yesus masih berada di dalam kuasa maut.
Beberapa sumber juga mengatakan mungkin karena Maria yang dari awal peristiwa penghakiman Tuhan Yesus sampai kepada kematian Yesus dan sampai dikuburkan, dia terus bersama-sama dengan Yesus. Mungkin rasa ketakutan, rasa sedih itu masih melekat di dalam hatinya. Dan akhirnya membuat dia masih terkonsep di dalam pemikiran bahwa Yesus masih di dalam kuasa maut. Tetapi ketika dia telah berbicara demikian, tiba-tiba muncul satu orang di belakangnya dan dia menoleh. Tetapi di situ dia dicatat bahwa mengira orang yang ada di belakangnya itu adalah penunggu taman, atau bisa kita sebut juga sebagai penunggu makam. Terbukti ketika muncul orang itu, dia berkata kepada orang tersebut, kepada pribadi tersebut, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, beritahu aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kita melihat di sini bahwa Maria gagal untuk melihat siapa pribadi yang datang kepadanya. Ketika orang itu melihat bahwa Maria sedang sedih setelah berbicara kepada malaikat, orang itu juga bertanya hal yang sama. Ibu, mengapa engkau menangis? Perhatikan kalimat ini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang digunakan oleh malaikat ketika bertanya, menyapa Maria yang sedang menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Tetapi Maria tidak menyadari. Dia berpikir bahwa orang ini memberikan pertanyaan yang sama. Oleh sebab itu dia sama sekali belum sadar kalau ini adalah Yesus. Tetapi yang kedua, dalam klausa pertanyaan yang kedua, klausa yang kedua, Yesus bertanya, siapa yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang maha tahu, termasuk dia juga tahu apa yang sedang dirasakan oleh Maria. Tetapi pertanyaan ini pun masih tetap membuat Maria gagal memahami siapa Yesus. Memahami siapa orang ini yang datang kepadanya. Dan akhirnya ketika dia telah mengatakan dan dia mengira bahwa Tuhan ini adalah penunggu taman, Yesus menjawab dia, menyapa dia. Maria. Maria kaget. Wah, dia mengenal aku. Maria juga kaget karena apa? Dia mengenal suara ini. Siapa yang berseru kepadanya? Hal itu yang membuat dia akhirnya sadar. Awalnya dia dirundung oleh kesedihan. Awalnya dia kehilangan pengharapan karena apa? Yesus yang menjadi Tuhannya. Dia masih terkonsep dalam pemikirannya, masih berada di dalam kuasa maut. Tetapi setelah dia berjumpa, dia melihat, dia mendengar bahwa dia sedang berbicara dengan orang yang dia cari. Ada satu tindakan yang dia lakukan, bahwa kita melihat dia bukan hanya sekedar menyebut Rabuni atau guruku, tetapi dia berusaha untuk mendekat dan menahan Yesus. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-17, Yesus berkata, jangan tahan aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kalau kita sama-sama memahami atau melihat kata-kata ini tidak bisa dipahami atau diartikan bahwa dengan memegang Yesus akan menghalangi dia untuk kembali kepada Bapa. Dan juga bukan berarti bahwa ketika dia telah kembali ke surga, semua orang dapat memegang dia, bukan. Kata memegang di sini yang diartikan adalah menahan. Jadi seperti seorang yang sedang mencari-cari. Orang yang telah sekian lama mencari, berusaha untuk mendapatkan dan akhirnya dia menemukan. Ketika dia menemukan, dia berusaha untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhannya. Berarti di sini Yesus sangat berarti dalam hidupnya. Ketika dia berjumpa, dia senang sekali. Dan kegirangan di dalam hatinya ini membuat dia ingin menahan Yesus supaya Yesus tetap bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus menahan. Jangan memegang aku.
atau jangan menahan aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu ketika Yesus berbicara ini, Yesus tidak salah posisinya. Karena apa? Karena Yesus sedang berada pada persiapan untuk ketujuan akhirnya, yakni kenaikannya kepada Bapa. Itu belum tersampaikan, belum terselesaikan. Dia akan kembali ke surga. Dan Maria dalam posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, memang seharusnya tidak menahan Yesus. Karena Yesus harus kembali ke surga. Tetapi Yesus memberikan nasihat, memberikan pesan. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, bahwa aku akan kembali kepada Bapamu dan kepada Bapakku, kepada Allahmu dan kepada Allahku. Hal ini juga yang menghibur hati Maria. Karena apa? Karena Tuhan yang dia imani adalah sungguh-sungguh anak Allah. Bahwa Yesus dan Bapa memiliki relasi yang dekat dan adalah satu di dalam ketritunggalan. Oleh sebab itu ketika Yesus menyampaikan pesan ini, Maria tidak kecewa. Maria tidak sedih lagi. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya di awal, bagaimana tampilan yang terjadi dalam diri Maria, dia merasa sedih, dia merasa putus asa, dia merasa kehilangan sesuatu pengharapan. Tetapi ketika dia telah berjumpa kepada Yesus, dia menemukan satu pengharapan di dalam Yesus. Dia merasa bahwa aku telah menetapkan iman, aku percaya kepada pribadi yang dapat diandalkan. Bahwa Yesus yang aku imani, dia tidak selama-lamanya mati. Dan juga di sini mengkonfirmasi bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti. Kita beriman kepada Allah yang bukan mati. Kita beriman kepada Tuhan yang hidup, yang pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegur setiap kita, menyadarkan setiap kita. Selama ini, di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, sudah berapa kali kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai, bahwa ada Tuhan yang melihat, yang peduli kepada kita. Apakah justru kita seperti Maria ataupun murid-muridnya yang gagal ataupun melupakan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan penyertaan dan tuntunannya? Atau justru kita bergulat sendiri di dalam pergumulan maupun permasalahan kita? Kalau kita memperhatikan keadaan saat ini, begitu banyak alasan untuk dapat kita katakan, aku terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Ada banyak alasan membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan kita, karena kasus corona ini, membuat kita bekerja jauh lebih susah, bekerja di rumah. Bagi yang punya usaha, membuat usahanya harus terkendala. Bagi yang punya perusahaan juga terancam akan krisis perekonomian. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Keadaan boleh saja menghimpit kita. Keadaan boleh saja membuat kita seakan-akan kehilangan pengharapan. Tetapi kita harus percaya. Dan firman Tuhan kembali meneguhkan kita bahwa Kristus tetap memperhatikan kita dan bahkan Dia tetap ada untuk kita. Hanya saja pertanyaannya, berapa kali kita cuek terhadap perhatian Tuhan? Kita cenderung menganggap Tuhan itu diam, seolah-olah diam dan tidak berbuat apa-apa. Padahal di tengah kesusahan, Tuhan itu berkali-kali menyertai kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh membangun kerohanian kita, membangun iman kita yang kokoh di hadapan Tuhan. Keadaan corona ini bisa saja membuat kita khawatir. Kita takut kalau kita terkena. Tetapi kita juga khawatir karena apa? Pekerjaan kita. Kita khawatir juga kenapa? Karena keluarga yang kita kasihi jauh daripada kita. Kita takut mereka kena. Tetapi percayalah saudara,
Di dalam Kristus ada pengharapan. Oleh sebab itu, janganlah kita lepas pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Maria menemukan titik terang, berjumpa dengan Yesus, dia tidak lagi dikuasai oleh kesedihan. Dia tidak lagi berada di dalam ketidakpastian, tetapi dia menemukan bahwa Tuhan yang dia imani sungguh-sungguh hidup. Tuhan yang dia imani tidak mati selama-lamanya. Tuhan yang dia imani memberikan pengharapan dan juga mengubah kesedihan menjadi sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu dia bisa untuk menceritakan kepada semua orang, terkhususnya kepada saudara-saudara Yesus dan juga para murid-muridnya. Dia tidak kecewa karena tidak bisa memegang Yesus. Dia tidak kecewa karena dia hanya sekedar berjumpa. Tetapi yang dia intikan, yang dia perlukan adalah dia menemukan kepastian, yaitu bahwa Yesus yang dia imani bukan hilang diambil orang, tetapi yang Yesus yang dia imani sungguh-sungguh hidup dan berkuasa atas alam maut. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, jemaat. Oleh sebab itu mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sekalipun di tengah masalah, kondisi yang tidak menyenangkan, dan terkhususnya di Jakarta ini untuk kasus corona begitu menyusahkan banyak orang. Dan juga membuat kami mungkin terjebak di dalam rasa khawatir. Rasa khawatir akan pekerjaan, rasa khawatir akan keluarga yang jauh dari kami. Rasa khawatir terhadap sanak famili kami. Rasa khawatir karena kami tidak bisa bebas seperti biasanya. Tetapi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami, memberikan penghiburan bagi kami, supaya kami dapat merasakan bahwa kebaikan Tuhan tetap nyata untuk kami. Dan biarlah rasa sedih, rasa khawatir, rasa ketakutan ini berubah menjadi rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat melihat dengan baik. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dengan baik bahwa kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan ajarilah kami untuk tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya dapat menegur dan juga dapat mengubahkan dan memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Terima kasih kepada Lose Jerry yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Mari bersama-sama saya undang seluruh jemaat dan seluruh umat Tuhan. Kita mau mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau berterima kasih dan memberikan persembahan kita yang terbaik. Betapa hatiku
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu bersatu hati berdoa untuk virus COVID-19 yang masih terus menyebar ke berbagai negara dan berbagai daerah. Biarlah Engkau menjagai secara khusus para tim medis yang berjuang di garda depan menangani pasien-pasien. Tuhan mau melindungi keluarga para tim medis juga. Segala kebutuhan obat APD yang dibutuhkan, Tuhan mau cukupkan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat GKT Betani dimanapun berada. Kami tahu bahwa kami ada dalam kasih-Mu. Berilah kami kekuatan dan pengharapan dalam melewati masa sulit ini. Biarlah kami terhindar dari wabah corona ini. Dan biarlah kami juga mau terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Yesus, Juru Selamat yang memiliki kuasa lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi. Dan biarlah dalam keadaan yang tidak baik ini, iman kami semakin ditajamkan dan kuasa-Mu semakin dinyatakan. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami percayakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah ibadah ini membuat kita semakin mau bertekun dalam doa dan hidup dalam firman. Doksologi, kemuliaan bagi Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, penyertaan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, memenuhi dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh.